Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi, Pak. Terdengar suaranya. Oke, baik. Saya mulai ya. Mohon maaf saya sambil nyolong-nyolong breakfast ini nanti ada tugas, jadi saya ngajar dulu. Eh, Minggu lalu kita sudah membahas yang terakhir itu mengenai mutagenesis dengan teknik DPN 1. Jadi saya ulang lagi. Jadi karena ini adalah bagian yang nantinya saya ingin Anda bisa menjawab di pertanyaannya. Karena ini memang betul-betul pertanyaannya hanya jelaskan mengenai teknik DPN 1 untuk mutagenesis ya. Jangan lupa selalu ditekankan Anda eh, ingat bahwa dia harus menggunakan double stranded DNA yang sirkul ya double stranded DNA kemudian circular. Sebetulnya mau dibilang harus pakai double stranded DNA sih belum tentu harus begitu. Jadi prinsipnya sirkular. Nah, nanti kan Anda bisa membayangkan mengapa tidak perlu pakai double stranded DNA. Sebetulnya mau menggunakan DNA atau RNA yang sirkuler juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas pastinya kan nanti harus berubah menjadi plasmid begitu. Eh, untuk menyederhanakan supaya Anda tidak bingung, saya eh, tuliskan saja bahwa menggunakan double stranded DNA karena ujung-ujungnya dia harus berupa plasmid. Apakah eh, template awalnya harus berupa double stranded DNA? Jawabannya tentu saja tidak. Tetapi ini adalah yang termudah. Nanti silahkan kalau Anda mau iseng pikir sendiri mengapa saya mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas adalah bahwa atau kalau mau diskusi dengan saya Japri boleh. Tapi yang paling mudah adalah kita mulai dengan plasmid ya. Intinya sebetulnya plasmid, tapi saya tuliskan sebagai double stranded DNA, circular dan self replicating. Mengapa saya tulis plasmid? Karena nantinya eh, original template ini harus dihancurkan gitu ya. Nah, oleh karena dia harus dihancurkan, maka tentu saja dia harus berupa plasmid karena plasmid ini dia diproduksi di dalam E. coli dan di dalam E. coli dia pastinya akan termetilasi DNA-nya. Jangan lupa bahwa dengan teknik DPN 1 dia template-nya itu harus dihancurkan gitu karena template-nya kan berupa DNA wild type ya, DNA originalnya. Jadi dia harus dihilangkan supaya dia tidak mengganggu nanti pada waktu Anda transformasi ke E. coli, hasil mutagenesisnya, template-nya ikutan masuk ke dalam. Nah, nanti Anda susah memilih mana di antara E. coli-nya yang mengandung DNA mutan dengan yang hanya wild type atau template originalnya atau aslinya saja. Ya, itu jadi dasarnya mengapa kita menggunakan plasmid begitu ya. Jadi kata plasmid ini penting karena plasmid itu eh, dihasilkan pertama kalinya di dalam E. coli. Dengan demikian dia original template-nya sudah termetilasi. Nah, selanjutnya tentu langkahnya adalah melakukan mutagenesisnya. Dengan mutagenesis ini Anda menggunakan dua primer yang mengandung mutasi salah satunya ke arah uh, forward, yang satunya ke arah reverse. Ya, jadi bisa juga kadang orang menggunakan kata sense dan anti-sense atau plus dan minus direction. Itu tergantung cara Anda mau melihatnya seperti apa. Kalau kita menggunakan kata sense itu kita menggunakan uh, arah berdasarkan uh, translasi daripada satu reading frame. Jadi eh, berdasarkan konsep reading frame yaitu arahnya adalah dari 5 prime ke 3 prime. Jadi yang sense itu kita gunakan untuk yang maaf, kita gunakan untuk sesuai arah translasi daripada
coding region. Jadi kita gunakan kata sense dan antisense. Nanti Anda baca sendiri untuk mendalami ya. Tapi Anda mau tulis seperti apa? Mau tulis plus, minus, atau forward dan reverse atau sense dan antisense direction, direction atau arahnya itu sama saja. Nah, jangan lupa bahwa kedua primer yang akan digunakan untuk mutagenesis itu harus komplementer. Oke, kita lanjutkan. DNA-nya tentu harus denaturasi dulu supaya nanti primer mutagenesis. Jadi jangan lupa ini adalah primer ini bisa Anda sebut sebagai primer mutagenik begitu ya. Silakan dicatat sendiri supaya Anda waktu menulis itu bisa uh, lebih jelas pengertiannya. Dengan semakin jelas Anda menuliskan, saya juga akan lebih melihat bahwa Anda betul-betul paham apa yang Anda tulis, nilai Anda tentunya akan lebih bagus. Oke, kita lanjutkan. DNA-nya harus dipanaskan ya, jadi di heat di nature. Jadi ini dalam hal ini tentu maksudnya DNA plasmid. Lalu kemudian kita melakukan perpanjangan daripada primer mutagenik ini dengan menggunakan polimerasa PFU. Prinsipnya adalah polimerasa yang digunakan harus yang memiliki high fidelity atau akurasi yang tinggi, begitu. Penting untuk digunakan enzim D, menggunakan enzim thermostable DNA atau enzim polimerasa DNA termostabil yang memiliki akurasi tinggi, karena tentunya kita tidak ingin selama proses perpanjangan rantai ya itu kemudian ada inkorporasi dari nukleotida yang uh, tidak betul-betul komplementer dengan nukleotida pada template-nya ya. Dengan kata lain bisa terjadi introduksi mutasi yang tidak sesuai yang kita inginkan begitu. Kita kan maunya hanya mutasinya hanya ada di primer, ada di sequence dari primer mutagenik, tidak di daerah-daerah lain. Oleh karena itu di daerah lain di mana terjadi perpanjangan rantai itu kita tentu harapkan masuknya itu basa-basanya akurat sesuai dengan template-nya ya. Nah, dengan perpanjangan primer menggunakan polimerasa DNA termostabil yang memiliki high fidelity ini, kita sebut saja ini contohnya ya PFU polymerase. Ada lagi tentu DNA polimerasa yang lain, ada PFX dan seterusnya. Silahkan Anda cari sendiri kalau mau keywords-nya masukin ke dalam apa namanya ke ChatGPT atau apa saja, misalnya what are the high fidelity DNA polymerases gitu atau thermostable DNA polymerases. Nanti Anda dapat informasi kira-kira apa saja. Seingat saya ada PFU, PFX, ada VENT juga. Jadi kita cari yang tinggi gitu ya anunya. Kita cari yang tinggi akurasinya. Nah, kemudian setelah kita selesai melakukan reaksi uh, thermocycler, karena ini prinsipnya menggunakan reaksi thermocycler ya, jadi seperti reaksi PCR juga ya, pastinya ya, karena uh, ada denaturasi, ada suhu annealing, ada suhu extension yang berulang-ulang, jadi ada siklusnya, jadi sama dengan sekali lagi sama seperti PCR. Selesai kita misalnya kita set up siklusnya hanya 25 siklus. Biasanya nggak usah banyak-banyak ya. Kita bisa gunakan template-nya agak lebih banyak, baru kemudian kita lakukan mutagenesisnya nggak sampai 30-40. Saya biasanya kalau melakukan ini dulu sekali ya, udah lama. Kalau zaman sekarang kita nggak usah melakukan mutagenesis kayak begini, tinggal pesen aja DNA sintetik itu yang sudah terkelona, Anda
nggak usah melakukan ini. Tapi seandainya suatu waktu Anda uh, terpaksa oleh satu dan lain hal perlu melakukan mutagenesis sendiri, Anda bisa melakukan hal ini. Nah, jadi setelah dapat, misalnya siklusnya kita set up 20, lalu kemudian kita lakukan penghancuran DNA plasmidnya dengan DPN1. Nah, dengan demikian tentu kita sesuaikan jumlah enzim DPN1 dengan original template yang kita gunakan di sana, supaya original template-nya habis terdestruksi begitu ya. Maaf, saya batuk sebentar. Jadi habis terdestruksi, DNA template-nya baru kita gunakan untuk transformasi E. coli gitu ya. Jadi bisa pakai heat shock, kalsium chloride dan seterusnya. Nah, kita lihat dengan ini dia penjelasan tadi berulang ya. Kita lihat ini primernya. Primernya ada yang sense dan anti-sense atau arah positif dan arah negatif. Jadi pada saat perpanjangan rantainya akan memanjang. Anda lihat ada mutasinya. Nah, dia akan memanjang membentuk DNA sirkuler. Nah, tentu ingat kita pakai enzim PAVU polymerase itu karena tidak ingin di tempat-tempat perpanjangannya ini ada mutasinya. Jadi hanya maunya mutasi di titik yang kita inginkan ya, di posisi yang kita inginkan. Kita lihat bahwa tentunya DNA template-nya masih ada. Ini pastinya nggak selalu dia berpasangan dengan setelah reaksi polimerase, rantai polimerase itu pasti yang template berpasangan dengan apa yang wild type-nya, yang template-nya itu berpasangan dengan DNA komplement yang eh, merupakan DNA wild type juga begitu ya, nggak begitu bisa berpasangan dengan yang merah atau biru ini ya, yang hasil mutasi. Ini cuma untuk mempermudah saja Anda memahami. Nah, kemudian tentu setelah itu dia didigesti dengan DPN1. Sekali lagi yang akan terdigesti hanyalah bagian yang mengandung metilasi. Yang tidak mengandung metilasi tidak akan terdigesti. Sehingga waktu kita melakukan transformasi ke E. coli, hanya plasmid yang sudah, hanya DNA sirkuler yang sudah mengalami mutasi saja yang masuk ke dalam E. coli. Nah, ingat, kemarin saya sebenarnya sudah jelaskan, tapi saya ulang lagi ya. Pada waktu perpanjangan ini, dia memanjang, membentuk DNA sirkuler, tetapi pada waktu dia sampai di ujung-ujungnya ini, ujung 5' dan 3'-nya itu belum terligasi sama pada kedua rantai tersebut. Jadi ujung-ujungnya ini masih ada struktur yang kita sebut sebagai nick. Jadi ini masih kecolongan gitu ya, belum belum nyambung. Tapi nanti pada waktu dia masuk ke dalam E. coli, sini nggak ada ya. Dia waktu masuk ke dalam E. coli, maka di dalam E. coli dia akan terligasi oleh DNA ligase dari E. coli. Ini mohon maaf, kayaknya slide-nya ada yang kurang nih, harusnya ada figur 2 ya. Saya kehilangan slide satunya, mungkin ada di slide saya yang lama, kelupaan dimasukin. Jadi ada yang namanya nick repair ya. Jadi di dalam E. coli dia akan terjadi nick repair karena ada enzim ligase di dalam E. coli-nya. Saya kok di sini nggak ada, sayang. Iya, jadi harusnya ada catatan bahwa ada DNA ligase yang melakukan ligasi daripada bagian nick-nya itu. Oke, sampai di sini saya harap sudah cukup jelas. Kemudian kita, ini hanya, yang ini nggak akan merupakan bagian dari ujian. Ini hanya, oh ya, maaf. Saya jelaskan lagi. Di sini kira-kira troubleshooting-nya bisa apa? Ya, jadi kalaupun DNA-nya sudah terbentuk, DNA wild type-nya, maka kalau kemudian
enzim DPN1-nya tidak berfungsi dengan baik, maka atau sudah hilang aktivitasnya ya karena rusak, maka belum tentu kepotong loh. Jadi akhirnya waktu Anda transformasi, bisa saja ada DNA wild type-nya. Jadi teman saya pernah melakukan hal ini, kita sama-sama sedang melakukan mutasi, saya melakukan pakai overlap extension PCR, di mana saya harus melakukan pengklonaan lagi. Dia ngelihatnya rebek amat, dia bilang, saya nggak perlu kayak kamu, segitu kerjainnya. Jadi dia kemudian mencoba melakukan yang ini. Nah, dia udah klona ke dalam plasmidnya, lalu dia tinggal mutasi. Dia nggak dapat mungkin ininya rusak gitu ya, atau proses apa enzim DPN1-nya rusak, atau mungkin juga proses mutagenesisnya sendiri mungkin kondisinya oleh satu dan lain hal tidak mengakibatkan terjadinya reaksi perpanjangan ini. Jadi tidak terbentuk produk ini. Apapun itu, ujung-ujungnya dia setengah mati kayak nggak dapat-dapat. Sementara saya dengan mudah seminggu langsung sudah dapat apa namanya klon-klon mutan saya. Ini cuma untuk sharing, untuk Anda memahami bahwa hal yang kelihatannya sulit belum tentu itu sesulit yang kita kira. Kok ternyata bisa dapat barang yang kelihatannya mudah, ternyata di sini ada juga apa namanya troubleshootingnya. Yang penting Anda paham bahwa untuk setiap teknik yang digunakan itu selalu ada troubleshootingnya. Jadi Anda harus selalu berpikir apa yang mungkin what can go wrong-nya ya, apa yang mungkin bisa nanti tiba-tiba nggak seperti yang kita harapkan begitu. Itu yang Anda pertimbangkan dengan mengidentifikasi semua kemungkinan tersebut. Anda sudah melakukan langkah-langkah antisipasinya sehingga yang namanya troubleshooting ini bisa dihindari. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya primernya belum tentu Anda set pada suhu annealing yang tepat, atau enzim PFU-nya rusak ternyata, atau misalnya enzim DPN1-nya yang rusak. Nah, untuk setiap tahapan ini Anda bisa melakukan cek sendiri, tapi saya nggak minta Anda untuk di ujian menjawab seperti itu ya. Ini hanya untuk Anda paham saja bahwa saat ini kuliahnya hanya untuk pemahaman konsep, jadi kita nggak akan masuk detail kepada troubleshooting. Nanti kalau sudah mau ngerjain sendiri, bisa sama pembimbingnya berdiskusi, atau Anda sendiri harus selalu rajin membaca protokol. Dan kalau dulu mungkin tidak semua protokol itu memberikan penjelasan mengenai troubleshooting, tapi sekarang Anda harusnya tidak perlu mengalami hal itu karena Anda tinggal tanya ke ChatGPT, Google AI, what are the troubleshootings gitu ya dari penerapan atau application dari teknik ini. Nah, dari situ Anda jadi mengantisipasi, oh kira-kira bisa terjadi ini. Terus kalau dia nggak menjelaskan, Anda tanya lagi, what should be done to prevent, gitu ya, untuk mencegah terjadinya troubleshooting ini. Jadi dengan begitu Anda bisa mengerjakan eksperimen Anda dengan lebih baik. Jangan langsung loncat pengen coba-coba di lab. Nanti kemudian Anda mengulangi kesalahan orang lain dan uang yang terbuang itu bisa banyak sekali. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat di sini mutagenesis menggunakan teknik yang dari Promega. Jadi mereka punya plasmid P-alter ya, yang dimana di plasmid tersebut sekali lagi ini nggak saya tanya di ujian ya, jadi cukup untuk Anda paham saja. Plasmidnya punya originalnya ya, yang wild type-nya dia punya uh, gen TET resisten dan gen ampicillin, tetapi uh, ini bukan ampicillin yang resisten. Jadi ini ampicillinnya tetap masih sensitif. Dengan kata lain ini sebenarnya gen mutan ya ampicillin. Dia tulis aja ampicillin sensitif ya. Yang ini tetracycline resistant. Nah, kemudian ada daerah di mana Anda bisa melakukan penyisipan daripada DNA yang ingin Anda mutasikan. Jadi DNA-nya sudah terkelona di sini.
Sekali lagi, kalau zaman sekarang saya langsung pesen DNA yang sudah saya mutasikan saja gitu ya, nggak usah pesen, nggak usah bikin lagi ini. Um, jadi kemudian kita lihat mereka punya oligo mutagenik. Kalau Anda tanya ke saya, kenapa sih dulu kena nggak langsung ada pesan, nggak ada jasanya pemesanan sintesis DNA itu. Jadi kita harus melakukan amplifikasi DNA wild type kita sendiri. Kemudian setelah DNA wild type-nya dapat, kita mutasikan, baru kita dapat mutan yang kita inginkan. Nah itu jadi panjang, tapi riset juga jadi relatif lebih lama. Teknologi-teknologi melakukan mutasi ini sendiri menjadi menarik buat kita-kita yang kerja di lab kalau berhasil melakukan mutasi. Tapi zaman sekarang nggak ada gunanya berkutat di situ. Anda lebih bagus, lebih mendalami atau lebih fokus pada mengapa Anda melakukan mutasinya atau rancangan untuk mutasi ini dasarnya apa dan nantinya apakah mutasinya berfungsi dengan baik sesuai keinginan dan seterusnya ya. Oke, kita teruskan lagi. Untuk memutasikan ini Anda gunakan oligo mutagenik. Jadi di sini tentu yang ingin dimutasikan adalah DNA yang kita sisipkan, DNA sisipannya. Nah, untuk memastikan bahwa atau untuk sebenarnya bukan untuk memastikan, untuk mempertinggi kemungkinan kita mendapatkan plasmid yang mengandung eh, mengandung DNA insersi mutan, ya ini kan yang hitam ini DNA insersi ya, tapi kita ingin mutasikan, maka kemudian untuk mempertinggikan kemungkinan diperolehnya DNA mutan, maka kita juga sekaligus mengubah gen resisten ini menjadi sensitif dan gen ampicillin sensitif ini menjadi resisten. Sehingga ujung-ujungnya dari originalnya ampicillinnya sensitif menjadi ampicillinnya. Ya. Ampicillin sensitif menjadi ampicillin resisten, tetrasiklin resisten menjadi tetrasiklin sensitif, dan di daerah yang apa gen DNA insersi kita itu kemudian dimutasikan. Ya. Nah, di sini kira-kira seleksinya bagaimana? Jadi pertama untuk dapat plasmid yang akan kita gunakan untuk uh, template, tentu kita mengkultur dia di dalam medium tetrasiklir resisten ya. Jadi kita pertama tentu kalau kita dapat waktu kita transformasikan E. coli-nya, kita platingnya di dalam di atas plat agar tetrasiklin dulu. Setelah itu, selesai melakukan proses mutagenesis, kita kemudian melakukan platingnya di atas medium yang mengandung atau agar plate yang mengandung uh, antibiotika ampicillin. Dia bisa tumbuh di situ. Setelah melakukan ini, kira-kira apakah kita pasti mendapatkan DNA atau DNA sisipan yang sudah termutasi? Jawabannya tentu saja belum tentu, walaupun kemungkinannya lebih tinggi. Reaksi PCR Anda itu harus sedemikian rupa sehingga apa namanya kondisinya itu cocok agar primer mutasi Anda tentu bisa menempel atau primer Anda tidak rusak dan seterusnya sehingga beneran diperoleh. Jadi walaupun diperoleh DNA apa namanya E. coli yang nantinya sudah resisten ampicillin, Anda belum tentu 100% pasti dapat DNA sisipan yang sudah termutasi. Oke, sampai di situ semoga paham ya. Saya teruskan. Kalau ada pertanyaan sampai di sini, termasuk yang DPR 1, mungkin silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Ya, dok, mau izin tanya. Silakan, Tobi. Tadi kan yang di metode DPN 1 dibilang masih ada kemungkinan bahwa yang DNA yang ada mutasinya masih berpasangan dengan yang wild type. Nah,
Nah, kalau misalkan itu terjadi, nanti begitu DNA-nya di dicerna dengan DPN1, berarti apakah DNA yang wild mutannya. type-nya doang yang tercerna, sedangkan yang DNA mutannya jadi ya tertinggal begitu saja. Ya, benar, Tobi. Ini yang mungkin kalau kita lihat penjelasan di sini itu pertanyaan yang bagus ya. Dia bilang dia akan mendigest parental methylated and hemimethylated DNA with DPN1. Ada kemungkinan dia kalaupun hemimethylated, jadi kan hanya separuh ya, hanya satu strand saja yang termetilasi. Em, ada kemungkinan yang mutasinya juga rusak gitu. Tapi saya juga belum mendalami hal ini, mohon maaf. Cuman ada kemungkinan juga yang hanya keterpotong oleh DPN1 adalah hanya yang bagian yang mengandung metilasi. Nanti untuk memahami itu, Anda bisa lihat pola pemotongan oleh enzim DPN1 itu seperti apa. Karena kan dia mengenali dulu sequence-nya gitu ya. Nah, setelah itu dia memotong di daerah yang memang eh, di sana ada metilasinya. Bisa saja di sequence di tempat dia benar-benar motong. Itu jawaban saya adalah saya belum tahu persis. Nah, untuk itu mungkin Anda perlu membaca sendiri nanti mengenai cara kerja DPN1 itu apakah dia mengenali sequence. Jadi untuk nempel mungkin dia bisa nempel di situ. Tetapi untuk memotong bisa jadi tempat di mana persis terjadi pemotongan itu daerah yang dikenali mengandung metilasi. Jadi itu yang Anda harus cari dalam cara kerja DPN1. Posisi metilasinya apakah harus di bagian yang persis di tempat dia memotong. Nah, kalau kalau memang persis seperti yang saya bilang, bisa jadi bagian yang sudah termutasi itu tidak terpotong tapi hanya terpotong DNA yang sudah apa DNA originalnya saja. Semoga bisa diterima Tobi ya. Jadi Anda mesti baca sendiri jawabannya. Baik, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak, Anda boleh interupsi saya langsung saja ya, karena saya tidak melihat Anda angkat tangan atau apa, screen saya kan sedang on, jadi saya hanya melihat screen saja. Oke, ya kita teruskan. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini nggak bagian ujian juga. Kita juga bisa melakukan mutasi multiple dengan menggunakan degenerated primer. Jadi kita bisa menggunakan primer yang kita pesen gitu ya. Pesen primernya primer degenerate primer. Jadi di primernya itu bisa terjadi mutasi secara diintroduksi mutasi secara acak. Dengan demikian kita nggak tahu nanti dapatnya mutasinya apa. Itu memang kalau kita menghendaki mutasi yang kita peroleh hanya di titik di mana primer menempel dan kita ingin sembarangan lah di situ terserah mau mutasinya seperti apa. Nah, ini saya jelaskan supaya Anda paham nanti waktu kita masuk ke eh, rekayasa protein. Karena nggak selalu kita ingin memutasi seluruh gennya. Bisa aja kita sudah tahu, oh saya hanya mau di target ini saja, begitu. Karena daerah inilah yang berperan untuk fungsi tertentu, entah fungsi pengenalan atau fungsi untuk apa namanya, fungsi untuk dia melakukan reaksi-reaksi tertentu dan sebagainya. Itu kalau sudah diketahui daerah, udah ada informasi sebelumnya bahwa daerah tersebut punya fungsi tertentu dan Anda ingin melakukan perubahan pada fungsi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Anda bisa juga mengintroduksi mutasi menggunakan eh, PCR, ya, error prone PCR. Kita bisa menggunakan MN2+ dan tidak menggunakan
magnesium. Biasanya kan kalau PCR Anda menggunakan magnesium, tapi dengan menambah yang Anda gunakan katalisatornya mangan atau Mn, maka akan terjadi error rate seper 1000 per basa. Jadi untuk setiap 1000 basa terjadi perpanjangan 1000 basa akan ditemukan satu mutan secara acak. Ya, Anda bisa menambahkan bahasa yang bukan yang lazim kita gunakan untuk PCR, ya. Misalnya biasa kita gunakan DJTP, tapi kita gunakan 8 okso DJTP. Ini juga bisa mengakibatkan errornya lebih bagus, ya. Nah, yang lain bisa Anda lakukan adalah memberikan perlakuan, jadi DNA-nya itu dipaparkan dengan reagen-reagen mutagenik. Contohnya adalah hidroksilamin atau ultraviolet. Ini akan secara acak yang dengan PCR Anda juga kalau pakai Mn2+ dengan 8 okso GTP ini akan mengintroduksi error di bagian di mana kita melakukan PCR. Jadi di bagian yang tidak terbentuk dari primernya, ya. Karena primernya kan sudah fix seperti itu. Tapi di bagian yang mengalami perpanjangan rantai oleh enzim DNA polimerase. Di sanalah mutasinya diintroduksi secara random. Nah, jadi kalau Anda ingin misalnya punya DNA yang panjangnya 1 kilo basa, tetapi daerah yang Anda ketahui berpotensi untuk menghasilkan sifat yang Anda inginkan itu sebesar 100 base pair, misalnya panjangnya, maka Anda bisa gunakan reaksi PCR, begitu ya. Atau bisa juga Anda pesan primer yang panjangnya misalnya 70 basa. Terus kemudian Anda bikin overlap extension sehingga dengan pasangannya yang segitu juga, ya, sekitar 70-an basa, sehingga ada daerah overlap sekitar 30 yang nantinya akan menghasilkan mungkin saya salah, ya, nanti Anda harus hitung lagi. Sehingga ujungnya totalnya itu Anda mendapatkan 100 basa itu hanya dari degenerate primer saja. Itu bisa juga Anda lakukan. Berkreasi sendiri deh, atau Anda bisa pakai PCR untuk hanya daerah yang 100 basa. Itu saja, kemudian Anda introduksi ke dalam, entahkah dengan restriction enzyme atau seterusnya di keseluruhan DNA yang nanti akan menyandi misalnya protein yang Anda inginkan. Oke, di sini tentu kalau mau dibahas bisa panjang, bisa lebih dari 2 jam kita bisa bercerita. Ini prinsip saja, ya. Oke, ini contoh bagaimana green fluorescent protein dihasilkan dengan autoexudation. Ya, jadi kita mengkonstruksi hidroksilamin dengan menggunakan membuat mutant library. Ini nanti waktu kita bahas mengenai rekayasa protein, Anda akan terpapar dengan ini lagi, ya, mengenai mendapatkan pustaka daripada mutan. Di sini dia membuat mutant library-nya dengan menggunakan PCR yang sekaligus juga diperlakukan atau dipaparkan dengan hidroksilamin, ya. Jadi Anda lihat bisa hidroksilamin sekaligus digabungkan dengan Mn, ya. Ini kan ada Mn, ya. Jadi dengan cara reaksi seperti ini mereka mendapatkan 6.000 klon tapi perhatikan 6.000 klona ini kemudian dia udah dari awal merancang bagaimana caranya melakukan screening daripada
E. coli yang mengandung mutan-mutan green fluorescent proteinnya. Jadi setelah dia transformasi, kemudian klona-klona E. coli itu dipelat agarnya disinari dengan UV. Nah, terlihatlah warna-warna yang berbeda, emission yang berbeda. Dan dari sana mereka kemudian bisa menentukan, oh ini warnanya jadi merah, jadi biru, dan seterusnya, begitu ya. Ini adalah salah satu cara di mana kita memperoleh apa namanya fungsi-fungsi yang sudah berbeda dengan yang aslinya daripada barangnya. Kira-kira ada gunanya enggak? Ya iyalah, karena jadi bisa mendapatkan warna yang berbeda. Kan kita ketahui bahwa green fluorescent protein bisa kita manfaatkan untuk melihat reaksi-reaksi visual biologis ya di dalam sel. Jadi dengan menggunakan protein-protein yang warnanya berbeda itu kita bisa memanfaatkannya untuk melihat apakah misalnya dua bagian yang kita fusikan dengan green fluorescent protein itu kemudian mereka bisa saling berinteraksi atau tidak di dalam sel. Kalau dia berinteraksi kan dua green fluorescent protein yang mengemisikan warna yang berbeda tersebut akan berdekatan. Itu bisa menghasilkan warna yang berbeda. Dengan begitu Anda bisa gunakan untuk uji-uji fungsi mengenai apa untuk esai Anda ya, untuk uji uji ex vivo di dalam makhluk hidup, tetapi kelihatan bahwa ini green fluorescent proteinnya jadi saling berdekatan satu sama lain, sehingga mereka bisa menghasilkan warna yang berbeda lagi. Jadi warna-warna berbeda ini bukan tanpa tujuannya, begitu. Tentu di sini kalau mau tahu mengapa Anda harus melakukan itu tergantung pendalaman setiap kita. Jadi mesti rajin membaca biar Anda tahu kira-kira Anda akan merancang esai-esai Anda itu seperti apa. Itulah sebabnya kita saling membutuhkan satu sama lain agar kita bisa membuat atau menyusun prosedur-prosedur atau protokol-protokol penelitian yang memecahkan masalah yang ingin kita pecahkan. Oke. Nah di sini juga mereka dengan teknologi lain ya. Di sini dia menggunakan metode DNA shuffling. Jadi green fluorescent proteinnya diamplifikasi menggunakan PCR dan kemudian dipotong menjadi potongan berukuran 50 sampai 300 base pair. Lalu potongan-potongan ini diassembly lagi dengan PCR berikutnya tanpa primer dan produknya itu diklona ke dalam expression vector. Tentunya potongan-potongan ini bisa sambil awalnya itu kita mutasikan dulu. Jadi pada saat amplifikasi dengan PCR, gennya itu diamplifikasikan dengan error ini ya, error prone PCR. Nah, setelah diamplifikasi dengan error prone PCR baru potong menjadi ukuran 500 sampai 300 base pair. Ini potongnya pakai apa? Ya, pakai enzim DNase. Nanti kita lihat. Jadi dia ada gambarnya ya. Dengan dipotong-potong ini lalu kemudian dia akan terpisah-pisah lalu kita assembly lagi. Nah, potongannya itu akan berpasangan dengan potongan-potongan yang lainnya yang berasal dari produk-produk PCR mutan. Anda bayangkan bahwa pada waktu melakukan error prone PCR ini, mutasinya itu bisa terintroduksi secara acak. Jadi kita punya banyak produk PCR yang acak ya ininya, introduksi mutannya. Tapi kita akan meningkatkan lagi kombinasi-kombinasi mutasi yang acak tersebut dengan menggunakan teknologi DNA shuffling ini. Nah, setelah itu jadi kan mutasinya ya first PCR, setelah itu di-shuffle dengan new sehingga membentuk kombinasi baru di mana
fragmen-fragmen akan saling berpasangan satu sama lain secara random. Kita lihat ini dia ya. Jadi pertama kita melakukan error prone PCR. Terintroduksilah mutasi secara acak di mana-mana saja. Lalu kita melakukan reaksi DNase yang akan memotong secara acak di mana-mana saja antara 300 sampai 50 sampai 300 base pair. Lalu kemudian setelah potongannya ini terbentuk, ya habis dipaparkan DNase, maka terjadi potongan. Kita kemudian perlakukan lagi ya. Jadi potongan-potongan ini dengan reaksi PCR berikutnya. Nah, pada waktu DNA dipanaskan ke suhu denaturasi, dia akan terdenaturasi lalu berpasangan dengan bagian yang komplementer. Ini bisa berpasangan dengan ini, sehingga terbentuklah DNA-DNA yang baru. Nah, ini kalau mau ditambah lagi kemungkinan mutasinya, masih bisa lagi yang sudah jadi begini di PCR lagi dengan error prone PCR dan seterusnya. Ujung-ujungnya kita mendapat kombinasi yang banyak sekali. Jangan lupa tadi kita harus punya metode screeningnya ya untuk yang random, karena untuk yang bermula dengan mutant library itu bukan nanti kita lihat ini merupakan teknik bottom up. Jadi kita dapat dulu library-nya, lalu kita screen mutasinya itu mana yang kira-kira mengandung mutasi dengan fungsi yang kita inginkan. Dalam hal green fluorescent protein ini dari awal mereka sudah memikirkan, oh nanti kita akan screening dengan pemaparan dengan sinar UV. Jadi dia kemudian mendapatkan yang punya menghasilkan emisi warna yang berbeda, itulah yang kemudian diambil koloninya dan diperbanyak lebih lanjut. Oke, ya. Ya, selanjutnya di sini Anda bisa baca. Oh ya, di sini misalnya contohnya bagaimana mereka menggunakan FACScan untuk kemudian memisahkan mutan-mutan green fluorescent protein. Jadi kalau dengan FACScan ini dia kan bisa melihat mana yang warnanya sesuai yang kita inginkan lalu dipisahkan gitu ya. Jadi dia bisa melakukan penyortiran berdasarkan warna yang kita inginkan, itulah yang kemudian akhirnya Anda bisa mendapatkan sel-sel E. coli dengan warna yang mengandung mutasi green fluorescent protein yang diinginkan. Sekali lagi ini adalah jadi waktu melakukan mutasi kita juga harus memikirkan assay-nya itu nanti untuk memisahkan antara yang mutan dengan antara mutan yang kita inginkan dengan yang lain-lain yang tidak sesuai fungsi yang kita inginkan. Baik, kita lanjutkan ke protein engineering karena tadi itu introduksi ke protein engineering ya. Nah, kita sekarang lihat di rekayasa protein, itu tujuannya untuk introduksi, ini outline saya ya, jadi kita lihat dulu ya. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mendapatkan mutasi baru sebetulnya ya. Nah, bagaimana caranya kita lihat di sini. Kita lihat dulu bahwa yang namanya protein itu adalah molekul yang melakukan fungsi-fungsi di dalam sel. Baik dia membentuk struktur ataupun memfasilitasi